Baik, Bapak Ibu semuanya, di sini siang ini saya akan membahas tentang best practice sistem informasi manajemen dan penggunaan SIAKAD berbasis enterprise. Bapak Ibu semuanya, pembahasan saya nanti akan membahas tentang Pustipede Winsa, kemudian layanan dan fasilitas Pustipede, kemudian membahas tentang sistem akademik atau SIAKAD, dan terakhir adalah Sinau. Bapak Ibu, tak kenal maka tak sayang, maka saya ingin memperkenalkan tentang Pustipede UIN Sunan Ampel Surabaya. Jadi UIN Sunan Ampel Surabaya, Pustipede namanya adalah Pusat Sistem Teknologi Informasi dan Pangkalan Data. Kami memiliki tugas mengelola dan mengembangkan sistem informasi manajemen, kemudian pemeliharaan jaringan dan aplikasi, pengelolaan basis data, penanganan pelatihan ICT. Ini adalah tugas kami. Kami memiliki visi menjadikan Universitas UIN Sunan Ampel Surabaya sebagai inovatif smart campus yang unggul, kompetitif, dan bertaraf internasional melalui pengembangan aplikasi dan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian misi kami menjadikan teknologi informasi sebagai sarana penunjang yang memberikan percepatan kemajuan universitas, mendukung pelaksanaan proses pendidikan berbasis teknologi informasi, menyediakan layanan terintegrasi berbasis teknologi informasi untuk mendukung proses bisnis universitas, dan menyelenggarakan pelatihan teknologi informasi untuk warga kampus. Bapak Ibu sekalian, layanan dan fasilitas yang kami miliki ini adalah infrastruktur jaringan, topologi jaringan di kampus 1, dan kami sudah memiliki kampus 2 yang saat sekarang ini baru sekitar 6 bulan digunakan. Jadi kami masih belum memiliki infrastruktur jaringan yang ada di kampus 2. Kemudian untuk internet pada saat sekarang ini kami memiliki kapasitas 2.480 MB per second yang terdistribusi melalui media fiber optik, kabel, dan akses point sejumlah 300 buah di lingkungan UINSA. Ini adalah di kampus 1, dan rata-rata per pengguna itu adalah menggunakan 10 MB per second. Bapak Ibu, server yang kami miliki saat ini terdiri dari 50 virtual machine dan 11 host, di mana kami menggunakan data penggunaan per 15 November 2021, di mana CPU yang terpakai ini baru 2,55%, kemudian memori yang terpakai pada saat itu adalah 60,73%, dan storage yang terpakai itu adalah sekitar 56,60%. Jadi untuk storage ini kami terus terang masih bernafas gitu, masih bisa bernafas. Tapi sekitar mungkin 2 atau 3 tahun lagi perlu penambahan storage lagi, Bapak Ibu. Kemudian sistem informasi, kami memiliki sekitar 29 aplikasi sistem informasi terintegrasi. Jadi kami sudah, apa yang disampaikan oleh Prof. Marsudi, bahwa suatu sistem itu harus terintegrasi di dalam suatu universitas. Alhamdulillah Prof, kami di UIN Sunan Ampel Surabaya, keseluruhan program kami sudah terintegrasi 29. Dan salah satunya adalah sistem akademik. Bapak Ibu, saya ingin menjelaskan tentang masa lalu ya, tentang sistem akademik. Sistem akademik yang seperti yang disampaikan oleh Pak Halim tadi. Jadi kami dari tahun 2007, kami telah membangun sistem akademik. Tentu saja tahun 2007 Bapak Ibu secara sistemnya, frameworknya masih sangat jadul, yang kemudian ini bisa dikatakan belum user friendly dan membutuhkan bandwidth yang tinggi untuk membukanya atau mengoperasikannya. Nah, tentu saja ini dengan saat sekarang ini yang menggunakan daring, pada tahun 2018, 2019, mahasiswa banyak sekali yang komplain karena bandwidth yang digunakan itu sangat tinggi sekali ketika harus membuka sistem akademik ini. Kemudian sistem akademik yang kami bangun di tahun 2007 bersama Pak Halim, bersama Sevima, ini belum dapat memenuhi kebutuhan pengelolaan sistem administrasi akademik secara menyeluruh. Belum terintegrasi dengan pasca sarjana, dalam arti bahwa pada tahun 2019 itu S1, jadi sistem akademik S1 dengan pasca sarjana itu berdiri sendiri-sendiri, sehingga terjadi permasalahan-permasalahan ketika
sistem ini tidak terintegrasi satu dengan yang lain, apalagi dengan BKD, tidak terintegrasi dengan BKD, sehingga dosen-dosen ketika melaporkan BKD itu harus manual memasukkan data-datanya di BKD, meskipun BKD-nya itu sudah menggunakan sistem, tetapi dikarenakan sistem akademiknya masih belum bisa diintegrasikan, maka ini masih berdiri sendiri-sendiri, dan tentu saja time consuming yang diterima oleh para dosen untuk pengisian BKD. Selain itu, sistem akademik yang kami bangun di tahun 2007 ini adalah digunakan hanya untuk administrasi perkuliahan dan perwalian saja. Kemudian bagaimana dengan misalnya proposal, pengajuan proposal misalnya, ujian proposal, ujian disertasi, tesis, skripsi, atau kemudian pengelolaan KKN, pengelolaan PPL, bahkan sampai kemudian laporan-laporan yang itu untuk akreditasi. Nah, ini belum bisa dilakukan oleh sistem akademik yang lama. Kemudian akhirnya kami pada tahun 2019 kami mulai memikirkan harus ada perubahan, harus ada pembuatan sistem akademik baru. Nah, pada tahun 2019, jadi awal tahun 2019, kami sudah mulai memikirkan tentang bagaimana pembuatan sistem akademik yang baru. Pada waktu itu kami mendapatkan programmer, 2 orang programmer baru dengan CPNS baru, 2 orang. Kemudian kami Pusti PD ada beberapa kawan-kawan yang semuanya pada waktu itu kami kumpulkan karena kami ingin membuat akademik, sistem akademik. Jadi kami akan meninggalkan sistem akademik yang lama dan kemudian kami akan membangun sistem akademik baru. Nah, kemudian kami kumpulkan kawan-kawan yang ada di Pusti PD, terutama kawan-kawan programmer, kemudian saya tawarkan kepada mereka, apakah mereka sanggup untuk membuat sistem akademik. Dan kami berdiskusi, berdialog, dan akhirnya mereka mengatakan, kawan-kawan mengatakan bahwa kami tidak akan mungkin bisa membuat sistem akademik dalam jangka waktu yang secepatnya. Kami bisa, oke, bisa, tetapi mungkin lama dan bertahun-tahun untuk membangun, dikarenakan complicated dari sistem tersebut, sistem akademik. Akhirnya kami putuskan pada waktu itu kami tidak membangun sendiri dan kami harus meminta bantuan dari vendor dari luar. Tentu saja karena kami sebelumnya sudah menggunakan sistem akademik yang digawangi oleh Pak Halim, maka kami menghubungi Pak Halim dan alhamdulillah gayung tersambut dan kami diterima untuk bisa dibantu oleh Sevima untuk membantu membangun sistem akademik kami. Dan mulailah pengerjaan itu di bulan Desember 2019. Pengerjaan kemudian terakhir selesainya itu adalah di September 2022. Bapak Ibu, pembuatan sistem akademik di sini benar-benar sangat lama sekali. Durasi pembuatan dari mulai awal sampai selesai dari total semua sistem yang ada itu adalah membutuhkan 1 tahun 10 bulan. Dari mulai Desember 2019 dan berakhir di September 2021. 1 tahun 10 bulan. Waktu yang tidak sedikit, waktu yang benar-benar sangat menguras tenaga, pikiran, waktu, dan juga hati juga Bapak Ibu. Ada sedih, ada bahagia, ada nangis, ada galau. Itulah 1 tahun 10 bulan kami di Pusti PD benar-benar merasakan bagaimana beratnya membangun sistem akademik di UIN Sunan Ampel, Surabaya. Seperti yang dikatakan oleh Prof. Marsudi, sistem teknologi itu gampang, mudah. Yang susah itu adalah human-nya, manusianya, berat sekali. Oke, proses. Sekarang saya akan membahas tentang
proses pembangunan sistem akademik. Dari mulai pertemuan, pelatihan, implementasi, sampai kepada pelatihan admin dan pengguna. Bapak Ibu, pertama itu adalah saya membahas tentang pertemuan. Jadi pengalaman saya tentang membangun. Jadi pertemuan ini yang saya katakan pertemuan. Pertemuan di sini banyak sekali atau kami melakukan berkali-kali. Saya kurang tahu, mungkin puluhan kali kami ada pertemuan gitu ya. Awal mula kami menyampaikan ke Pak Halim, kemudian akhirnya Pak Halim Sevima menerima, dan kemudian kawan-kawan dari Sevima datang ke UIN Sunan Ampel Surabaya menjelaskan bagaimana sistem akademik, kemudian ada contoh yang disampaikan, ini loh contohnya nanti seperti ini gitu ya. Tapi karena kami membutuhkan berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Sevima, kami memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus. Jadi akhirnya kami menerapkan meminta untuk enterprise, dalam arti Sevima membangunkan sistem untuk UIN Sunan Ampel Surabaya. Maka dari apa yang disampaikan oleh Sevima, tim Sevima, ini kemudian kami tim UINSA yang digawangi oleh Pusti PD, kami melakukan wawancara ke bagian akademik pusat, ke bagian akademik fakultas, ke Kaprodi, bagian keuangan, pimpinan universitas, Pak Rektor, Bu Warek, dan kemudian juga fakultas, Pak Wadek, ke dekan-dekan, membutuhkan waktu yang lama. Kami harus mewawancarai kebutuhannya apa, kemudian kadang-kadang kami harus menjelaskan maksudnya apa gitu. Mengapa sistem akademik harus dirubah, kemudian kami harus menjelaskan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Time consuming dan juga makan hati ketika menyampaikan ini ya wawancara gitu ya, karena ada beberapa yang kenapa sih harus dirubah, ini kan sudah bagus gitu ya. Nah, ini hal-hal ini kami tapi tetap bersikukuh bahwa oke, kita harus melakukan itu semuanya. Setelah wawancara, kemudian tim kami merangkum semua kebutuhan dari stakeholders keseluruhan, apa yang mereka butuhkan. Bahkan kami juga melakukan pertemuan dengan perbankan. UINSA pada waktu itu masih memiliki BTN, jadi kami bertemu dengan perbankan, dengan BTN juga untuk apa sih kebutuhannya, karena kami membahas tentang virtual account. Jadi apa saja kebutuhan-kebutuhan dari perbankan. Tentu saja di sini ketika dengan BTN kami mengundang Sevima untuk juga membantu kami untuk wawancara kebutuhan-kebutuhannya apa. Nah, setelah kami mengumpulkan, merangkum keseluruhan kebutuhan-kebutuhan dari stakeholder secara keseluruhan, kemudian kami bertemu dengan Sevima, dan kemudian Pusti PD dengan Sevima yang kemudian berkomunikasi terus-menerus. Kemudian ketika pihak pengembang menyelesaikan satu unit, mereka datang ke kami, presentasi kepada kami, apa yang ada, menjelaskan, kemudian setelah itu kami melihat, wah ini perlu direvisi nih. Kadang-kadang Bapak Ibu, kadang-kadang kita menambah gitu. Mbak, bisa nggak ditambah ini, kayaknya kita kurang deh, perlu ini gitu. Jadi seperti itu perkembangan ketika membangun ini. Ini dilakukan berkali-kali dan sangat intens. Jadi kami tidak tahu berapa kali pertemuan yang kami lakukan dengan Sevima. Kemudian pada bulan Maret ya, bulan Maret, April tahun 2020, COVID-19 terjadi di kita, dan akhirnya pertemuan kami dari tatap muka menjadi jadi online. Kami akhirnya berkomunikasi dengan kawan-kawan di Sevima menggunakan online. Bapak Ibu, dari hal-hal tersebut kemudian Sevima mengembangkan, kawan-kawan dari Sevima mengembangkan, dan kemudian dalam proses itu kawan-kawan kami, para programmer yang ada di UIN Sunan Ampel itu selalu berkomunikasi dan mendampingi kawan-kawan dari Sevima. Jadi secara tidak langsung ada pemahaman, ada transfer keilmuan dari Sevima kepada kami, step by step-nya, dan kami juga memahami cara kerja dari sistem akademik yang dibangun oleh Sevima. Kemudian
implementasi. Bapak Ibu, implementasi merupakan saat-saat yang paling sulit yang kami hadapi. Karena itu tadi saya katakan, ketika menerapkan itu sedih, sakit hati, ya kadang-kadang nangis, maklum ibu-ibu. Nah ini saat-saat yang paling sulit. Pertama kali implementasi dilakukan pada bulan Juli 2020. Dikarenakan pada saat itu pandemi COVID dan kemudian UIN Sunan Ampel Surabaya harus melakukan perkuliahan daring. Dan kemudian ketika masuk kepada semester baru, yaitu mahasiswa harus membayar UKT, kita mengetahui bahwa sistem akademik yang lama itu tidak memiliki virtual account. Jadi yang kami gunakan adalah host to host. Nah, ketika penerapan host to host di sini, mahasiswa itu wajib datang ke bank. Dimanapun mereka harus datang ke bank, dan bank kami adalah BTN, di mana tidak semua wilayah itu memiliki cabang BTN. Sehingga di sini mereka itu harus melakukan perjalanan, dan ini resikonya sangat tinggi sekali berkenaan dengan pandemi COVID ini. Akhirnya kami ke Pak Rektor, kami dipanggil Pak Rektor, kemudian menanyakan apakah mungkin kami bisa mengembangkan pembayaran UKT menggunakan tanpa harus mahasiswa datang. Kemudian kami presentasi kepada Pak Rektor berkenaan dengan bahwa saat sekarang ini kami membangun sistem yang kemudian salah satunya adalah sistem pembayaran UKT menggunakan virtual account. Bapak Ibu, kami akhirnya Pak Rektor mengatakan, oke, kalau gitu Wimas nanti tanggal sekian Wimas berhadapan atau diundang dengan kami dan presentasi. Bapak Ibu, waktu itu kami benar-benar diundang oleh Pak Rektor dan kami minta tolong kepada Sevima untuk membantu kami karena waktu itu pandemi COVID, jadi Sevima membantu kami secara online. Bapak Ibu, kami seperti ujian disertasi. Pimpinan semuanya penguji, kami dari Pusti PD, terutama saya dari Pusti PD dengan Mas Yusuf dan kawan-kawan, itu berhadapan dengan beliau-beliau. Benar-benar berat sekali untuk merubah mindset, seperti yang dikatakan Prof. Marsudi. Memang benar-benar masih ada keraguan dengan sistem baru. Banyak sistem baru. Apa mungkin bisa, nanti bagaimana ini, nanti bagaimana itu. Dan kami harus meyakinkan pimpinan terlebih dahulu. Kami harus meyakinkan beliau-beliau. Dan ini sulit meyakinkan. Dan akhirnya pada waktu itu pertemuan itu deadlock. Karena masih adanya keraguan yang tinggi di beberapa pimpinan. Akhirnya deadlock dan Pak Rektor, oke Bu Imas, belum bisa kita putuskan sekarang untuk penggunaan sistem ini. Baik Prof. Akhirnya kami, oke Bu Imas, nanti minggu depan, seminggu lagi kami akan mengundang Bu Imas untuk keputusannya bagaimana. Kami terus terang dilema pada waktu itu, ya Allah, kami berdoa semuanya moga-moga. Akhirnya pada hari hanya itu, Pak Rektor akhirnya memutuskan bulan Juli untuk pembayaran UKT menggunakan sistem baru ini. Alhamdulillah akhirnya sistem yang baru atau kita namakan Sinau ini mulai diterapkan di bulan Juli 2020 dengan awal mula digunakan untuk pembayaran UKT, dan akhirnya karena kita sudah menggunakan migrasi ini, maka perkuliahan semester gasal tahun akademik 2020-2021 akhirnya menggunakan sistem baru ini. Banyak kendala, tantangan, seperti yang katakan Prof. Marsudi, bukan karena teknologinya, tapi human-nya. Kawan-kawan dosen, kawan-kawan tendik mengatakan ya sudah nyamannya menggunakan si akad lama, yang mengapa sih harus diganti, ini kan sudah enak, ini kan sudah memenuhi bla bla bla.
belum terbiasa dengan sistem baru, banyaknya menu yang membuat mereka bingung, masih ada beberapa kendala gitu ya karena baru gitu ya. Karena kami menggunakan simulasi dan itu masih dalam proses pengembangan sehingga ada beberapa permasalahan. Bapak Ibu, tim harus menahan kritikan dan itu harus kuat sekali. Baik mental maupun fisik kita harus benar-benar kuat. Kemudian banyaknya pertanyaan yang bertubi-tubi, benar-benar berat sekali. Ketika membangun, merubah mindset Civitas Akademika. Tidak hanya mahasiswa, tapi juga dosen, juga teknik. Ini tim tim ini tidak hanya Pusti PD, juga tim akademik, juga tentu saja pimpinan, Pak Rektor, Bu Warek. Ini harus sangat kuat sekali untuk menahan kritikan dan pertanyaan yang bertubi-tubi dari Civitas Akademika. Tim juga harus sabar dan mampu meyakinkan Civitas Akademika dalam menjawab pertanyaan mereka. Sinergi yang kuat dengan pihak pengembang ini sangat penting sekali. Terima kasih Pak Halim, terima kasih Mbak Via, terima kasih kawan-kawan yang ada di Sevima. Sinergi yang kuat, permasalahan-permasalahan yang kami hadapi langsung dijawab, langsung diperbaiki, langsung dipecahkan oleh kawan-kawan dari Sevima. Tengah malam jam 11 malam, kadang-kadang kami mengirim permasalahan dan langsung dijawab oleh kawan-kawan dari Sevima. Implementasi memang sangat berat sekali Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf. Kemudian selanjutnya adalah adanya permasalahan-permasalahan ketika kita melakukan migrasi. Jadi ada beberapa yang tertinggal misalnya. Ini saya kira kawan-kawan dari teknologi informasi saya kira sudah memahami bagaimana proses migrasi yang kadang-kadang ada hal-hal yang terselip. Kemudian kami memiliki koordinasi yang sangat kuat sekali antara Pusti PD dengan akademik pusat. Kami benar-benar bersinergi, kami benar-benar saling bahu-membahu, kadang-kadang curhat gitu ya, bersama gitu ya. Nah, ini kami lakukan sehingga kami bisa strong, sangat kuat dalam proses implementasi ini. Dukungan dari pimpinan penting sekali. Pak Rektor, Bu Warek, Pak Biro AUPK, Pak Biro AAKK, ini sangat-sangat membantu kami dan juga kawan-kawan dari bagian keuangan karena hubungannya dengan UKT ini juga sangat kuat mendukung kami sehingga sistem ini bisa berkembang dengan baik. Hanya ada tidak ada kata menyerah. Karena waktu yang diperlukan untuk implementasi ini memang benar-benar sangat lama. Implementasi satu per satu sistem kami sampaikan kepada stakeholders kami, ada perubahan-perubahan. Kadang-kadang kawan, ini belum selesai, ada baru lagi. Ini belum selesai, kok ada baru lagi. Ini aja belum kami gunakan, kok masih ada baru lagi. Nah, itulah Bapak Ibu Civitas Akademika yang memang yang harus kita hadapi. Jadi pembuatan sistem ini tidak langsung, tetapi bertahap sehingga pelatihan-pelatihan yang kami lakukan ini kontinuitas. Pelatihan admin, pelatihan kepada pengguna, kami melakukan pelatihan yang dilakukan beberapa kali kepada admin universitas, kepada admin fakultas. Kemudian juga kami melakukan pendampingan terus-menerus kepada admin universitas dan admin fakultas. Bahkan bisa saya katakan 24 hours kami mendampingi mereka. Kami didampingi oleh kawan-kawan dari Sevima dan kami mendampingi kawan-kawan yang ada di universitas dan fakultas. Pendampingan juga dilakukan untuk perbankan karena ketika pembayaran UKT, ketika ada hal-hal yang nyantol misalnya, maka di sini
antara kami Pusti PD, kemudian perbankan waktu itu BTN, kemudian Sevima, kami bersinergi ketiganya. Untuk BTN ini tidak BTN cabang di Surabaya ya, tapi ini BTN pusat yang pusat Jakartanya. Jadi ini kami langsung bersinergi dengan mereka. Kemudian kami juga melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada para dosen di tingkat universitas dan tingkat fakultas. Bahkan ada beberapa dosen yang kemudian datang ke kami dan kemudian caranya gimana sih? Kami selalu menerima semua kawan-kawan yang memang membutuhkan pelatihan. Kemudian pelatihan juga terutama untuk kaprodi, untuk pengelolaan misalnya bagaimana kurikulum, bagaimana pengelolaan PPL dan sebagainya. Nah, ini juga kami lakukan kepada para kaprodi dan juga terutama admin di fakultas. Bapak Ibu, alhamdulillah Sinau akhirnya berhasil dan sekarang menjadi salah satu budaya yang ada di UIN Sunan Ampel Surabaya. Sekarang Civitas Akademika sudah nyaman, mulai semester gasal semester yang lalu kawan-kawan sudah mulai nyaman, sudah kritikan, kemudian pertanyaan-pertanyaan, kesulitan-kesulitan sudah mulai berkurang, bahkan saat sekarang ini hampir sudah saya katakan nol gitu ya untuk permasalahan-permasalahan yang ada di Sinau. Artinya pengelolaan semua kegiatan di administrasi akademik di Sinau ini terintegrasi dari mulai pendaftaran mahasiswa baru sampai kepada yudisium itu sudah ada di sistem akademik ini. Jadi administrasi akademik keseluruhan. Kemudian Sinau telah terintegrasi dengan BKD, dengan LMS Sales yang ada di kami. Sekarang dosen-dosen sudah tidak perlu lagi menginput data manual, tetapi mereka bisa tanpa menginput semua data sudah ada di BKD, tanpa harus memikirkan apa ya saya menguji berapa, sekarang sudah ada di BKD. Kemudian juga menunjang akreditasi, alhamdulillah pada saat sekarang ini sudah selesai. Kemarin sekitar 1 bulanan kami mendukung kegiatan-kegiatan akreditasi 9 kriteria yang data-datanya kebanyakan diambil dari sistem Sinau ini. Dan tentu saja adanya unggah data ke PDDikti. Bapak Ibu, yang saya bisa ambil dari kelemahan kami membangun dari sistem akademik ini, terus terang mahal Bapak Ibu. Benar-benar mohon maaf, memang mahal untuk pembuatan enterprise ini. Kemudian yang kedua kelemahannya adalah waktunya sangat lama dan itu tadi tenaga, waktu, pikiran, hati itu benar-benar masuk di situ waktu sangat lama. Kemudian kami harus memiliki SDM yang harus handal sekali, para kawan-kawan programmer yang harus handal untuk bisa mengambil pembelajaran dari sistem ini, dan tentu yang utama adalah infrastruktur dan jaringan yang harus handal, karena kalau tidak maka ketika bersama-sama misalnya sekian ribu, kami memiliki mahasiswa sekitar 25.000, kemudian ketika mereka melakukan KRS bersama-sama, karena KRS-nya hanya 1 minggu, kalau kami tidak ditunjang oleh infrastruktur dan jaringan, tentu saja pasti sistem kami akan hang gitu ya, atau kemudian data terlalu banyak, akhirnya storage kami habis misalnya, hang lagi. Nah ini, tapi dengan tetapi karena kami memiliki infrastruktur dan jaringan dan didukung oleh Pak Rektor, dan pada waktu itu karena ada permasalahan akhirnya kami dibelikan server storage dan alhamdulillah bisa jalan lagi. Nah ini adalah kelemahan-kelemahan kita membangun sendiri suatu sistem, mahal, waktunya sangat lama, SDM-nya juga harus dimiliki itu harus handal, infrastruktur dan jaringan juga yang harus handal. Bapak Ibu, kalau saya bisa katakan saat sekarang ini habis gelap terbitlah terang. Alhamdulillah dalam waktu 1 tahun 10 bulan kami akhirnya bisa memiliki sistem akademik yang bisa kami banggakan, yang kami bisa berikan kepada Civitas Akademika, yang ini sangat membantu Kaprodi, sangat membantu para dosen, tendik, dan juga tentu saja para pimpinan yang ada di UIN Sunan Ampel Surabaya. Kemudian
Terima kasih kepada Pak Halim, terima kasih kepada kawan-kawan, Mbak Via dan kawan-kawan. Kemudian juga terima kasih kepada tim Pusti PD, terima kasih kepada tim akademik, dan saya kira terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya telah mendengarkan best practice saya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.